Yang jelas, kalau seumpama beliau Kiai Haji Nur Ihya itu orang NU, kami insya Allah mengenal. Ya contohnya Gus Baha itu jelas NU-nya, Kiai Haji Marzuki Mustamar jelas NU-nya. Terus Kiai Haji Mutawakkil Allah, Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, itu pengasuh pondok pesantren Zonasan Genggong, itu jelas NU-nya. Non Alek Genggong jelas NU-nya. Kiai Haji Agil Sirot itu jelas NU-nya. Kiai Haji Idrus Ramli itu jelas NU-nya. Dan banyak masih yang lainnya ulama-ulama NU. Tapi kalau beliau Kiai Haji Nur Ihya ini kami kurang tahu. Lah setelah itu kami penasaran siapakah beliau. Dan saya ingin menyampaikan rasa kekecewaan yang sudah ada kepada Kiai Nur Ihya. Kenapa saya sampaikan ini? Tentu daripada sebagian dari para teman-teman netizen sudah paham lah. Di video Kiai Nur Ihya mempromosikan ataupun mengatakan hal-hal yang tidak sewajarnya disampaikan. Siapa yang dipromosikan oleh Kiai Nur Ihya? Tentu beliau ulama-ulama yang berpaham Wahabi Salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun dan kapanpun, lintas suku, bangsa dan agama serta lintas madhab, semoga semuanya berbahagia, baik yang pro ataupun yang kontra, bersama dengan keluarga panjenengan semua di dunia sampai di akhiratnya, dan selalu diberikan oleh Allah keberkahan, kebaikan, kesehatan, kelimpahan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan dimanapun di dunia sampai akhirah. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, alhamdulillah, saya akan menyampaikan klarifikasi atau penjelasan atas apa yang telah saudara saya yang karim, yang mulia, yaitu Gus Sanio Uyo, alumni dari Pondok Pesantren, kalau nggak salah Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo ya. Dan mungkin beliau juga pernah ke Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Dan juga sekaligus menjawab keraguan dan kekecewaan Laura Adha di Adha Channel, bahwa apa yang saya sampaikan kemarin tentang nasihat dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Rektor Ma'had Darul Hadis Damaj, Yaman, yang menasihati kaum Ba'alawi dari Bani Alawi, dari Bani Ahdal, dari Bani Kudaimi yang ada di Tarim, Yaman, Hadramaut, dan juga di seluruh dunia, khususnya di dunia Islam Indonesia. Apakah saya mempromosikan ulama-ulama semisal Ibnu Taimiyah, Abdullah bin Bas, ya, Syekh Al-Utsaimin, dan lain-lain? Apakah saya mendukung beliau-beliau ini? Saya ingat pesan guru goib saya, yaitu Gus Zaini Karim. Ya. Beliau selalu mengingatkan saya, jangan sampai kemarahanmu, emosimu dalam membenci sesuatu itu bisa membelokkan kebijakanmu, alias tidak adil. Kebencianmu terhadap Ba'alawi jangan sampai membuat kamu tidak berlaku adil dalam memutuskan perkara. Oleh sebab itu, saya sangat berhati-hati untuk menilai orang per orang, baik itu organisasi, lembaga, mazhab, ya, atau agama sekalipun. Itu saya sangat berhati-hati, tidak mau saya menyalahkan orang per orang. Karena misi dan visi NU itu sebenarnya untuk abad kedua ini itu lebih berperadaban ya daripada abad yang lalu. Alias kita harus mampu mengemban perkembangan zaman. Ya. Tawasud, tawazun, tasamuh,
di segala bidang, tidak hanya sosial keagamaan saja, tetapi dalam hal ilmu dan teknologi juga. Jika Gus Sani Uye Lora Adha meragukan saya, apakah saya ini dari Wahabi Salafi karena sering mengkritik perilaku para Ba'alawi yang membuat makam-makam palsu itu. Lah, ini saya sampaikan, saya itu di pesantren Salafiyah. Salafiyah itu bukan Salafi ya. Nama saya kan Nur Ihya Salafi Hadinegoro. Hadinegoro itu gelar saya dari keraton. Karena memang saya ini keturunan Raden dan bangsawan, bangsane kewan. Kanjeng Raden Tumenggung ya. Semua ada sertifikatnya ada. Kalau perlu kami tampilkan di muka publik bisa. Cuma menurut saya itu sudah enggak zamannya lagi. Kita ini semuanya sama. Di mata Allah ini atqakum lah ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sama-sama. Jadi saya itu salafiyah, pondok saya selama 15 tahun. Lalu S1 saya itu di Taruna, Fakultas Tarbiyah Nahdlatul Ulama. Tarbiyatul Ulum Nahdlatul Ulama Taruna. Ya. S2 saya juga di Universitas Netral. Jadi KNU-an itu, lembaga ma'arif sampai mentok itu saya sudah puluhan tahun ya, puluhan tahun mempelajarinya sekaligus ya mengamalkannya. Bahkan keluarga saya itu semuanya struktural dan kultural NU. Saya sendiri yang cuma sebentar dalam kultur, dalam struktur NU. Tapi mas-mas saya sampai sekarang itu masih kultur dan struktur NU semuanya. Dan bahkan saya itu ya sering ziarah. Sudah saya sampaikan bahwa saya ini ziarah Wali Songo itu lebih dari 9 kali. Begitu juga ziarah-ziarah yang lain. Dan tawasul saya itu tawasul yang moderat itu. Jadi tidak tawasul, duh Mbah Sunan Ampel mungkin jenengan nyuwunaken dhateng Gusti Allah dumateng kula supados kula dipun ijabaken. Mboten, tidak seperti itu tawasul saya. Tawasul yang modern itu. Nah, begitu juga ketika saya diundang tahlilan, saya itu paling ditunjuk karena saya hafal surat Yasin plus tahlil. Biasanya saya borong sendiri. Tahlilan, kalau tidak percaya, hafalan tahlilan, oke, nanti suatu saat kita akan tahlil bersama. Tahlilan. Istighosahan, saya juga mempunyai jamaah-jamaah istighosah yang lumayan banyak. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, Yasinta, remaja-remaja khotmil Quran. Masalah manakiban, nah itu saya jadikan manakib yang moderat. Jadi tidak manakib yang salaf, tapi manakib yang moderat. Kita mempelajari sirah istilahnya perjalanan hidup ya, sejarah para wali yang kita pelajari itu lalu kita teliti, kita fahami, kita amalkan ya, ajaran-ajaran beliau, kedua-kedua beliau kita ikuti. Nah itu apa yang telah saya lakukan, istiqomah sampai sekarang. Istiqomah sampai sekarang. Jadi kalau saya dituduh Wahabi karena Salafi, pondok pesantren yang bercorak tradisional itu bernama Salafiyah. Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Lah itu Salafiyah, bukan Salafi Wahabi, bukan. Nama Salafi saya itu karena dulu saya belajar kitab Ihya Ulumuddin 7 tahun saya. Jadi akhirnya oleh guru saya dikasih nama Nur Ihya Salafi karena bisa dan mampu menghidupkan faham salafus soleh ya, bukan salafi Wahabi, bukan salafus soleh, perilaku orang-orang terdahulu yang baik berdasarkan istilahnya usul fikih ya, al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, nguri-uri tradisi lama yang baik dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik. Jadi kita tetap open-minded, terbuka. Jadi paham terbuka bukan berarti plin-plan tidak konsisten, tidak. Tapi terbuka dalam hal segalanya. Karena saatnya sekarang ini kita menapaki abad 21. Tidak abad 17, 18, 19, 20 yang lalu. Oleh sebab itu open-minded, selalu terbuka dalam segala hal, termasuk ilmu agama, ya, ilmu bahasa, ilmu tata negara, ilmu sosial politik dan sebagainya. Karena
ilmu dan pengetahuan itu sifatnya dinamis, seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Jadi jangan sampai kita seakan-akan hidup pada abad 20 atau 19 yang lalu saja. Ya, tetap kita al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Muri-uri tradisi lama yang baik dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik dengan falsafah open-minded, membuka hati dan pikiran kita. Wawasan kita harus semakin luas. Sehingga jangan sampai kita ini mencaci, ya, menghina, meremehkan, merendahkan golongan yang lain. Baik itu dari golongan selain Nahdien lah, pokoknya semuanya. Kalau toh kita mau meluruskan, ya kita luruskan, nggak apa-apa. Kita kembali ke topik, apakah saya mempromosikan ulama-ulama Wahabi itu? Begini, nama Wahabi itu berasal dari seorang pembaharu Muhammad bin Abdul Wahhab dari Najd. Semuanya pengikut beliau, Imam Abdul Wahhab, itu mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah versi Timur Tengah, versi Yaman. Beliau diakui menjadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga Syekh Utsaimin, Abdullah bin Baz, dan lain-lain. Itu juga ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma Ahlussunnah wal Jamaah versi Saudi, versi Timur Tengah, sebagian. Jadi, apakah kita membenci mereka? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka. Ini yang sangat kami hindari. Bukan berarti saya mengikuti fatwa-fatwa mereka semuanya, tidak. Siapapun, dimanapun, kapanpun, jika kebenaran itu ada, maka akan saya ambil kebenaran itu. Menurut istilah yang dipakai oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam memahami hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, ya, tentang al-kalimatul hikmatu dholatul hakim fahaitsu wajada fa huwa ahaqqu biha. Kalimat yang bijak itu adalah hal yang hilang, barang yang hilang dari orang-orang yang bijaksana. Sekiranya orang yang bijak itu mampu menemukannya, maka dia lebih berhak untuk memiliki kalimat yang hikmah itu. Akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah mencetuskan undur ila ma qala wa la tandur ila man qala. Undur ila ma qala wa la tandur ila man qala. Diringkas menjadi undur ma qol wa la tandur man qol. Ini bukan hadis, tapi ini kata-kata bijak dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lihatlah, perhitungkanlah apa yang diucapkan. Yang mengucapkan itu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, walaupun seorang Sunni Wahabi atau Salafi Wahabi, kalau toh itu benar, ya apa salahnya kita ambil. Walaupun saya bukan murid beliau, bukan pengagum beliau, tetapi ada kebenaran dari beliau. Lihatlah kebenaran itu dari manapun, kapanpun, dan dimanapun. Ada fatwa dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi yang saya juga tidak setuju, termasuk tentang bid'ahnya doa kunut subuh. Ya, saya memahaminya ya bid'ah hasanah sesuai dengan mazhab Syafi'iyah. Saya setiap sholat subuh itu doa kunut saya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima adait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Saya doa kunut. Di masjid-masjid saya itu ya monggo terserah mau adzan Jumat 2 atau 1 enggak masalah. Tetapi kalau saya ngimami sholat yang jahr ya, misalkan sholat Jumat, sholat Id ya, sholat gerhana, ya saya membaca bismillah. Tidak saya sirrikan tapi jahrikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya. Tidak langsung Alhamdulillah, bismillahnya tak sirrikan atau tidak saya baca. Enggak, saya bismillah saya baca. Masalah Sayyidina, saya Sayyidina. Terus apalagi coba? Ya. Tradisi NU apalagi? Tahlilan, saya jagonya tahlilan itu. Istighosan saya punya banyak jamaah, tapi tidak saya expose di channel ini. Jadi kitab-kitab salaf, mulai dari kitab Ihya Ulumuddin, kalau dari kitab Alat, mulai dari Nahu Wadih, ya, Jurumiyah, Mriti, Alfiyah, Jawahirul Maknun, Umudul Juman, dan bahkan kitab-kitab yang lain, mulai dari fikih, Mabadiul Fiqhiyah, ya, mulai Sulam Taufik, Sulam Safina, ya, sampai Takrib, ya, sampai syarah-syarahnya juga, Fathul Qoribul Mujib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Al-Um, dan lain sebagainya. Saya pelajari semua. Saya ini Syafi'iyah, tapi juga tidak mengatakan sesat kepada selain Syafi'iyah. Mazhab umum negara Saudi Arabia itu bukan Wahabi, tapi Hambali. Hambali, tapi coraknya macam-macam. Coraknya macam-macam. Sebelum tahun 1979, sebelum adanya pemberontakan dari Juhaiman dan kawan-kawan yang membunuh ratusan jamaah haji, ya, mengkudeta, ya, menyerang jamaah haji yang ada di Mekah Al-Mukarramah, ya. Sebelum Juhaiman yang mengangkat Muhammad bin Abdullah Al-Qahtan sebagai Imam Mahdi, versinya itu Salafi Jihadi. Salafi Jihadi plus Wahabi. Sebelum itu Arab Saudi tidak, coraknya sampai 45 tahun sampai sekarang ini. Baru tahun 80-an sampai sekarang inilah coraknya corak Wahabi, Salafi, ya campur Sunni, ya Sunni mereka. Tapi rata-rata umumnya memang mereka mazhab Hambali. Gitu. Jadi tidak melarang sholat tarawih 20 rakaat. Dia kan jangan lihat sendiri melalui channel-channel Al Jazeera, sholat tarawih live dari Makkah, ya kan. Kadang ya juga doa kunut juga, ya kunut nazilah juga. Jadi sekarang terbuka. Nanti suatu saat kaum Salafi Jihadi atau Salafi Wahabi atau Salafi Sufi, ya, itu nantinya akan kecelik dengan kebijakan terbaru dari Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Kemarin saya mengatakan Abdullah sampai dengan Abdul Aziz. Jadi beliau Pangeran Muhammad bin Salman sedang mengadakan gebrakan, memodernisasikan ajaran agama. Jadi sudah tidak zamannya lagi untuk fanatik buta. Kalau di Indonesia ini kan malah masih fanatik buta. Ya. Kalau jenengan melihat saya tidak jenggotan, Salafi itu harus jenggotan, saya itu tidak jenggotan. Tapi tidak menyalahkan, mengkafirkan orang yang jenggotan. Saya tidak bertanduk si mahum fi wujuhim min athari sujud, itu enggak saya. Saya enggak ada saya. Kalau ini andeng-andeng saya ini asli bawaan dari lahir ini, tanda lahir ini. Jadi bukan saya buat-buat. Kalau selalu ditanduk itu, saya bukan orang yang fanatik Buddha. Nah, orang-orang yang Salafi Wahabi atau Salafi Jihadi itu Salafi Sufi nanti akan kecelik suatu saat jika dia tidak open minded. Ya, dia tidak mau terbuka. Di Saudi Arabia sebagai kiblatnya mereka sekarang itu sudah open minded. Lah kita kaum Nahdliyin yang ada di Nusantara ini juga harus open minded, harus terbuka. Kita ingat Risalah Amman Yordania tahun 2005. 8 mazhab ini diakui sebagai Muslim. Pertama mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Ja'fari, mazhab Zaidi, mazhab Ibadi, mazhab Zohiri. Ada 8. Daud Az-Zohiri itu yang nikah tanpa wali, tanpa saksi. Asalkan ada mahar. Yang kemarin dibuat dalil sama seorang ustadz dari Jember itu ya. Nikah Daud katanya. Itu 8 ini bahkan ditambah lagi. Sufi, Salafi, Asy'ari. Itu semuanya adalah Islam. Dilarang
untuk mengganggu kehormatan dan menumpahkan darahnya dan mengganggu hartanya. Asalkan satu sama lainnya tidak saling mengkafirkan, tidak saling mengatakan sesat dan memusuhinya. Jika mereka satu sama lain saling mengkafirkan, menyesatkan, ya beda lagi hukumnya. Ya. Misalkan Syiah mengatakan Sunni itu sesat, kafir, mengolok-olok sahabat Nabi, Sayyidatina Aisyah, ya, diremehkan, ya, dilecehkan. Nah, itu berarti beda. Itu bukan Syiah Ja'fariyah, itu Syiah Gulat namanya, ya. Syiah Rafidhah namanya. Jadi Syiah Imamiyah Itsna Asriyah yang ada di Iran itu kadang memakai fikihnya Ja'fari dan Zaidi. Kalau di Yaman itu Zaidi, lebih banyak pakai Zaidi, ya, karena di sana banyak faksi Al-Houthi itu, ya, di Yaman itu. Jadi di Yaman itu banyak memang ada Salafi, Wahabi, ya Sunni, Wahabi, dan Jihadi juga Al-Harakah Al-Islamiyah, dan ada Sunni biasa dia. Cuma tidak mayoritas sekarang. Sekarang mayoritasnya adalah Houthi itu yang sekarang sudah menguasai Son'a, sana ibu kota Yaman. Dulunya ibu kotanya Aden. Setelah Yaman Utara dan Yaman Selatan gabung, akhirnya pindah ke San'a. Nah inilah yang namanya politik dan polemik, taktik dan intrik. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah pun baru ada pada awal abad kedua Hijriyah. Imam Hasan Al-Basri tahun 110 wafatnya, baru itulah mulai populer istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelumnya itu Syiah dulu, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lain. Istilah Ahlussunnah itu dari cabang Mu'tazilah, tetapi dia lebih netral, tidak membela Syiah, ya tidak membela Khawarij. Jadi akhirnya ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana itu diadopsi lari ke Indonesia, ya, menjadi satu aliran yang diakui oleh Nahdlatul Ulama tahun 1926, tanggal 31 Januari berdirilah Nahdlatul Ulama dengan kiblat alirannya Ahlussunnah wal Jamaah. Lah, apakah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini hanya etno? Ya tidak. Muhammadiyah itu Sunni, gitu. Apakah kita akan mengatakan bahwa Muhammadiyah sesat? Ya tidak. Semuanya mengaku Sunni. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, itu juga mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Salafi Wahabi di Arab Saudi ya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi versi siapa gitu? Bahkan Salafi Jihadi yang ada di Somalia, mulai dari pemerintahan Somalia sampai gerilyawan Asy-Syabab yang sampai sekarang masih tukaran itu, nggak ada hentinya. Sejak dulu Somalia itu krisis politik, ya itu ya semuanya sama-sama Wahabi, ya. Nggak ada yang rukun-rukunnya, ya Salafi Wahabi, Al-Wahabi Jihadi. Jadi macam-macam aliran itu, ya. Dan mereka juga mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Nah sekarang kita tarik permasalahan ini ke Indonesia Nusantara. Apakah kita saja yang masuk surga? Ya tidak. Apakah NU saja yang masuk surga? Ya tidak. Bukan berarti ini tidak konsisten istiqomah, yang enggak. NU itu adalah organisasi agamanya Islam. Cuma dari segi rumusan akidah, ya keimanan itu mengikuti rumusan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi kadang-kadang juga mengadopsi rumusan-rumusan yang lain dari selain keduanya. Dari segi syariah mengikuti salah satu dari Madzhabul Arba'ah, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan kadang-kadang juga memakai selainnya. Itu kadang-kadang, tapi tidak semua. Karena Sufi itu, ya, Sufi yang termasuk bagian daripada tasawuf, ya. Dari segi tasawuf, ya, ini tidak hanya mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi saja, ya. Kadang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kadang Sufi-Sufi yang lain juga ikut dimasukkan. Tapi intinya Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini namanya Ahlussunnah wal Jamaah versi NU. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah versi Muhammadiyah beda lagi.
Ahlussunnah wal Jamaah versi LDI beda lagi. Ahlussunnah wal Jamaah versi Ba'alawi, Rabbitu Alawiyah, mungkin ya beda lagi juga. Lebih banyak ke corak sufinya. Nah, sekarang apakah saya membela Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, ya, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i? Kalau toh mereka benar, ya tetap kita pakai kebenaran itu dari siapapun. Jangan menghina suatu kaum. Mungkin suatu kaum itu lebih baik daripada yang menghina. Ya kita semua ini. Walaupun mereka menghina kita ini dulu. Sekarang ini mereka mulai terbuka. Jadi tidak semana fanatik dulu. Kalau toh ada yang fanatik, misalkan di Indonesia ini juga ada banyak yang fanatik kafir selain golongan LDI itu, selain golongan mereka itu haram, najis, neraka semua. Kita ini neraka semua, kita ini sesat semua karena tidak beat dengan mereka. Ilmu kita ini tidak mangkul, sanadnya terputus. Mungkin kita riwayat yang ittisalul riwayat adalah mereka saja sampai Nur Hasan Al-Ubaidah, gurunya dari Mekah langsung sana. Itu menurut LDII. Ya. Semua organisasi rata-rata saking fanatik Budanya itu mengaku paling benar sendiri. Lainnya itu salah dan sesat neraka semua. Dan nanti kalau semuanya saling menyesatkan itu bagaimana? Coba. Bagaimana? Yang kita amalkan selama ini, khususnya tahlilan, takhtiman Al-Quran, yang hadiahnya kita kirimkan kepada almarhum-almarhumah, keluarga kita, atau kadang kita ziarah ke Wali Songo, kita ziarah ke Mbah Buyut kita, ya itu bukan dari pendapatnya Imam Syafi'i, dari Ibnu Taimiyah. Jadi jika ada yang menfitnah Syekh Ibnu Taimiyah mengharamkan ziarah makam Nabi, ya jangan begitu. Kitab Fatwa Al-Kubro itu coba kita buka. Beliau juga memperbolehkan ziarah makam Nabi asalkan tidak diikuti dengan kemungkaran, alias tidak nyembah-nyembah, sujud-sujud, enggak. Jadi jangan salah loh, jangan salah paham, jangan misunderstanding, ya, jangan suudon, ya, jangan misunderstanding, jangan salah paham, jangan suudon. Imam Ibnu Taimiyah itu justru malah fatwanya yang dilakukan oleh orang-orang NU. Menurut fatwa asli, pada muktamar tanggal 21 Oktober tahun 1926 pertama kali di Surabaya, itu justru malah melarang tahlilan hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, 100, terus pendak sepisan khol pertama, khol kedua nyewu, dan seterusnya khol yang lain itu beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak memperbolehkan. Bahkan mengatakan itu makruh. Tapi seandainya dilakukan, ya nggak apa-apa. Gitu. Karena beliau sangat berhati-hati. Pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau, Romo Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu orang yang cerdas, alim allamah, pembaharu, abad 20. Berikut juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, Buya Hamka, itu pembaharu abad itu, abad 20 yang lalu. Beliau bisa memikirkan zaman yang akan datang. Sehingga kenapa kok tidak menganjurkan umat Islam Nahdliyin untuk mengadakan acara tahlilan, ya kan, acara khol, ya. Kenapa? Karena tidak semuanya sama status mereka. Nanti ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Yang dikhawatirkan nanti kan jor-joran masalah suguhan atau hidangan. Pada saat orang susah kok malah merepotkan. Nah itu dalil beliau. Tetapi tidak mutlak itu. Ya orang-orang NU lebih mengamalkan ajaran Ibnu Taimiyah, Yasin tahlil dan khol. Bahkan beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah berwasiat tidak boleh mengkholi beliau. Khawatir beliau dikultuskan. Beda dengan Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid dikholi kemarin itu setiap tahun, ya kan. Tapi kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak mau dikholi. Jadi kan pernah mendengar khol Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan nggak pernah. Kalau khol Wali Songo kemarin ada, ya kan. Tapi kalau khol Kiai Haji Asy'ari tidak, karena beliau tawadhu. Jangan sampai dikultus, merasa diagungkan. Rasulullah saja la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, fa innama ana abdun faqulu abduhu wa rasuluh.
Jadi saking tawaduknya beliau, qol itu tidak beliau sarankan kepada kaum Nahdliyin. Nah, jadi kita harus objektif, ya, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam sesi pertama, klarifikasi saya terhadap apa yang telah disampaikan oleh Gus Sani Uye dan Laura Adha. Semoga bisa diteruskan lagi menyimak video yang kedua saya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.